Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur semua? Kita jumpa lagi di sini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya masih dalam keadaan nikmat Islam. Kali ini kami bersama Jamaah Fadlul Mutakin Pondok Ranggon, Jakarta Timur berada di Villa Batu Sila Bogor dalam rangka mengadakan rapat kerja atau Raker 2026. Tempat ini tidak terlalu jauh dari Pondok Ranggon. Tadi waktu tempuh perjalanan sekitar 2 jam dan kondisi jalanan lumayan naik turun. Ya, memang daerah ini sering disebut Puncak 2 walaupun belum terlalu puncak. Maksudnya ya masih beberapa jam lagi menuju arah Puncak 2 yang sebenarnya. Sekilas tentang wisata Batu Sila ini. Lokasi tepatnya di Kampung Pasir Awi, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Tempat ini lumayan oke, menawarkan pengalaman healing on the hill dengan pemandangan alam dan merupakan destinasi rekreasi. Batu Sila menurut penuturan Bapak Haji Edi Suryadi, pendiri wisata alam ini, berawal saat pembukaan lahan seluas hampir 1,5 hektar ditemukan 5 batu, di mana salah satu batu yang beliau duduki dengan duduk bersila. Batu tersebut sama persis bentuknya dengan posisi bersila. Baik sedulur semua, sebelum kita melanjutkan kegiatan, kita mengisi tenaga dulu karena acara ini lumayan padat, butuh stamina yang oke, dan direncanakan berlangsung 2 hari sampai besok. Wow. Proker acara musyawarah proker 2026 Desa Pondok Ranggon. Saya bacakan rondonya dulu kan ya Mas? Ya Pak, saya bacakan rondonya dulu. Tadi kita kumpul jam 6 sudah, berangkat jam 7, terus nanti jam 9 sampai jam 10 tadi udah. Nah, ini sekarang kita melaksanakan pembukaan dan kita insya Allah kita paham ilmunya, pasti ada isapan-isapan yang lebih panjang kalau tidak fiha abad kekal. Pada pagi hari ini kita mendatangi Amrin Jami, amal solehnya para pengatur pengurus, para pelit amri. Alhamdulillah, jazakumullah khairah, muga-muga Allah paring barokah. Kita diniati karena Allah, niatin terus apa yang kita mampu, apa yang kita punya, dan apa yang kita bisa, selaku khususnya di desa Pondok Ranggon. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita terwujud melaksanakan Amrin Jamid yang telah dimusyawarahkan beberapa minggu yang lalu, bulan kemarin. Silakan dakwaan-dakwaan yang sudah ditunjuk kemampuan diperhatikan betul-betul karena ini sama-sama bentuk tanggung jawab dari kita masing-masing yang sudah mendapatkan dakwaan, jadi mohon diperhatikan betul-betul. Ini juga untuk kita dan semuanya. Jadi dimohon kalau misalnya ngantuk minta pijitin sama yang belakangnya atau nanti makan snack yang Proker atau program kerja 2026 sudah dimulai, dan saat ini para tim-tim yang tergabung dalam Dapuan atau istilahnya jabatan yang mempunyai tanggung jawab atau membidangi salah satu struktur di Majelis Fadlul Mutakin sedang berdiskusi sebelum dipaparkan di forum ini. Nantinya paparan tersebut akan dijalankan selama setahun ke depan. Oh iya, mungkin para sobat bertanya,
kok Proker 2026 dilaksanakan di bulan Februari? Ya, seharusnya Proker ini dilakukan sebelum tahun 2026. Karena sesuatu hal, maka pelaksanaannya mundur hingga bulan Februari 2026. Namun semangatnya insya Allah tidak berkurang. Karena memang majelis yang berada di Fadlul Muttaqin ini mempunyai agenda kegiatan yang cukup padat di setiap tahunnya. Dari mulai anak usia dini atau sering disebut cabai rawit, sampai usia dewasa, bahkan sampai usia istimewa atau manula. Yang pertama, melanjutkan pembangunan masjid karena sekarang sudah masuk di finishing. Alhamdulillah. 90% ya. Alhamdulillah 90% ya. Lagi, yaitu diantaranya adalah 10% pembuatan tangga kanopi. Jadi pondok libur, karena kan saat itu gabung dengan pondok. Kapan lagi mas? Enak untuk fisik bagus dan kemudian melatih mental. Dulu saya ikut pramuka sama ya Mas Ilman, dulu senior saya. Dia yang pertama yang juara di daerah, kedua rambutannya baru saya yang juara se-DKI. Langsung masuk ke nasional. Dari nasional saya ikut ke Sakonas, saya diajak ke Jogja. Itu dengan pramuka semua. Mungkin ini program saya di pramuka mungkin selama setahun. Mungkin saya akan setengah semester sama akhir semester. Program ini mengikuti dengan PPG sama BCM. Emangnya membina generasi itu kayak seperti orang membalikkan telapak tangan? Perlu waktu. Jadi harus sabar. Yang penting dukungannya ibu-ibu, bapak-bapak, semua pengatur pengurus. Bagaimana kita sama-sama bekerja? Jangan kita serahkan cuma 1-2 orang. Mari sama-sama kita. Ya, saya mencoba menggugah hati para pengatur pengurus yang ada di sini, baik yang di desa maupun di kampung. Bagaimana supaya generasi kita bisa menjadi generasi yang betul-betul profesional, mandiri, kuat, sehat, yang dibanggakan oleh orang tuanya dan sukses dunia dan akhirat. Nah, ini khusus untuk cabai rawit 25.720. Bapak, mungkin kenapa bisa situ? Kita pengajian cabai rawit aja per Rabu dalam 1 minggu itu dalam 1 tahun itu anggarannya 11.700.000. Belum yang lain dari sini kita yang DCM apa semua itu ada semua. Jadi ini 25.720. Ya. Kemudian pra remaja ada yang namanya outing, ini yang paling besar 14 juta. Kita ini lihat dari kegiatan kemarin CAI. Ya, kita dari desa tidak mengeluarkan sama sekali. Nah ini harus kita apresiasi juga bagi tim generus kita, tim desa kita, beberapa desa untuk sekarang ini ada 17 juta ini. Jadi 14 juta untuk kegiatan remaja untuk outing. Nggak tahu itu nanti ada training atau apa. Kalau kegiatan mereka ini berarti sekitar 86 orang. Belum lagi panitianya untuk meng-create acara itu atau mereka membuat acara-acara untuk kegiatan seperti ini. Nah ini kita contoh yang kemarin waktu kegiatan CAI. Yang mudah-mudahan nanti di tim muda-mudi desa dan remaja yang sekarang sudah regenerasi. Mereka itu dalam kegiatannya apa semua itu, termasuk Mas Raffi dulu sering tampil, sekarang di Mas Raffi. Acara-acara gengsi ya, itu di desa itu sedesa. Pesertanya SMA ke atas, kira-kira peserta ya
40 sampai 50 ke atas. 40 sampai 50. Kita 40 sampai 50 orang. Kita perkirakan seperti acara-acara sebelumnya. Ketika mengadakan acara, waktunya kita adakan 2 hari, 1 hari malam suntuk. Mulai dari Sabtu sampai Minggu. Oke, kemudian di bulan September, di minggu pertama kita ada pengajian muda-mudi desa. Kemudian di minggu ketiganya di sini Satu, senyum ya. 1, 2, 3, lagi. Di sela-sela raker antara jam 17 atau jam 5 menjelang sholat maghrib, ini para peserta raker atau rapat kerja memanfaatkan fasilitas yang ada, yaitu berenang di kolam yang sudah disediakan oleh Villa Batu Sila. Nah, ini pesertanya nih lagi asik, ada yang cuma lihat-lihat doang. Nah, bagi yang tidak berkenan untuk berenang, ya, sambil menikmati suasana senja di Batu Sila, Villa Jonggol, Jawa Barat, Bogor tentunya. Ini lumayan ya, di suasana sore ini tinggal menikmati break. Nah, sobat, ikutin video ini sampai selesai nanti. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Ada jempol. Ayo, tibanya Pak Mardian pintar ngomong nih. Ayo ngobrol Pak. Ayo. Ngomong Pak, ngomong. semoga lah semua paling lancar barokah, sukses barokah program-programnya. Semangat. Ayo Pak Mardian, Pak Komandan, mana suaranya? Ya selalu berkah. Antar barokah. Ada. Pak Yai. Ayo lanjut. Oh, sungosan. Wih, bisa volley loh. Nah, ini sobat semuanya, ini sambil menikmati suasana senja di Jonggol, tepatnya di Villa Batu Sila. Nih, sedang memanfaatkan fasilitas yang ada, itu kolam renang. Kalau kita lihat di sekitar kita, ini ada, pokoknya view-nya bagus banget. Ini ada bukit, ini persawahan, ini keren banget suasananya. Tuh, Tempat kah? Kalau kamu berang berapa kali? Ya tunggu ya. Cepat. Golin. Pari. Sini. Pak Nakir, Pak Gatot, tapi nama aslinya Pak Waludin, panggilannya Pak Gatot. Setelah sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan acara makan malam bersama. Menunya lumayan oke dan bisa menambah stamina. Dan setelah ini nanti kita lanjut sampai kira-kira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian istirahat dan lanjut di besok pagi. Suasana pagi di Villa Batu Sila, Jonggol, Bogor. Nah, ini
udara sejuk, lebih tepatnya sih dingin ya, tapi dinginnya masih normal. Ini memang ya kita tahulah Bogor itu seperti apa kondisi cuaca dan iklimnya. Nah, ini kabutnya masih tipis-tipis, nah, tapi lebih condong ke berawan, tapi nggak hujan. Ya, emang Bogor itu ya seperti ini cuacanya, makanya cocok banget buat sekedar bersantai ketika mengisi liburan. Tidak jauh posisinya dari Jakarta, ini enak banget nih. Teknisnya itu jadi bapak-bapak nanti baris misal 5 orang. Coba dihitung dulu, mulai dari Pacas ke sebelah kiri berarti ya Pak. Ayo Pak, ayo Pak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 3. Caranya. Udah tadi udah 2. Coba ulang, coba ulang. Pakai tutupnya Pak, pakai tutupnya, nah ditutup caranya. Sip. Berapa gambar itu? 1 kan? Baru 1. Nah. Ngomong. Astagfirullah. Gambar dulu, Pak. Coba digambarkan Pak. Ditekan. Bang Simin. Ini udah nih. Udah belum Pak? Udah ngerasain belum? Saya ke Labang lewat. Coba Bapak gambar apa? Coba gambar. Ya Allah. Mantap. Hampir sama. Weh. Apa di punggung Mas? Iya. Mantap. Udah, dia muda terserah dia. Udah sebagai tim. Itu jangan ngasih tahu itu. Lagi ada tambahan nih dari Mas. Pak kurang. Awas kita buat di bawah ya. Kayaknya menang nih. Saya menang ya. Waduh. Salah. Dah tinggal Mas Ko. Pakai kaki kurang ajar banget. Biasa sehari-hari, Dang. Nah. Ulang lagi. Udah Pin, cuma 3 kali. Ya udah cepetan. Ya, Sako SPN Pak. Lu tadi lebih lama. Orang dalam. Udah minggir. Kembali. Jangan senang dulu Mas, ada 3 orang. Senengnya begitu. Ya elah. Iya. Emang umur udah wajar. Bapaknya siapa sih nih? Ya, udah bener. Pelan-pelan. Koordinator dari Laki-laki belum. Ya, sekali lagi. Kurang nekan. Ya, iya Pak. Yang gua Pak, nekan. Iya, mantap. Ya, geng. Sembarangan kalau ngomong. Pemerijan apa pemerijan? Ayo pemerijan, komando pemerijan. Nggak jauh. Siapa kita? Di mana kita? Sedang apa? Ayo foto-foto.
Selamat pagi, hari ini hari terakhir di Villa Batu Sila. Tadi udah makan pagi, sarapan pagi sebelum meninggalkan villa ini. Dan ini kita ucapkan selamat tinggal, selamat berpisah ke Villa Batu Sila. Semoga aja nanti kita ketemu lagi di sini. Nah, ini persiapan pulang. Sebetulnya sih masih ada waktu untuk beberapa jam ke depan, tapi ya mungkin sudah pada kangen keluarga, anak, istri dan sebagainya. Hanya sebagian sudah ada yang mau kemas-kemas, tapi ada juga yang masih bertahan untuk menghabiskan waktu di villa ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga yang sudah like dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.